Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Di video kali ini gue bakalan nge-review lagi laptop 1 jutaan. Ini dia laptopnya ada di samping gue, yaitu namanya Asus E410. Emang dengan harga 1 jutaan kalian bisa dapat apa aja sih? Bisa dapat laptop yang kayak gimana sih? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa kalian subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Asus E410 ini adalah laptop budget dan juga laptop dengan harga terjangkau yang emang dirancang untuk kebutuhan dasar, kayak kalian tuh bisa ngirim email, pekerjaan ringan, streaming di laptop ini, ataupun aktivitas-aktivitas produktivitas yang lainnya. Dengan harga 1 jutaan aja, laptop ini tuh udah ada di segmen yang kompetitif dan merupakan pilihan yang tepat kalau emang kalian lagi nyari laptop budget untuk kebutuhan sehari-hari atau mengerjakan daily task kalian. Apalagi Asus ini adalah merek terdepan di industri perlaptopan yang menciptakan berbagai macam laptop. Dan laptop 14 inch ini dinilai memiliki desain seperti yang mirip banget kayak seri VivoBook guys. Dan laptop ini emang didesain untuk beyond expectation dari laptop-laptop murah lainnya, karena dia itu menghadirkan desain yang ringan, yang fresh, dan non konvensional. Apalagi dengan kalian bisa lihat di sini warnanya tuh dia warna pink ya, cocok banget buat ciwi-ciwi nih. Karena secara desain dia itu kelihatannya tampak sederhana, minimalis, dan juga elegan. Layarnya sih lumayan pas lah ya, dia itu ada di ukuran 14 inch yang mana layar itu udah LCD Full HD dengan rasio layar sama body itu pas dia di 78%, dan layarnya menurut gue cocok buat kalian streaming. Tapi ada satu hal yang cukup disayangkan dari laptop ini, karena dia tuh warnanya agak kusam guys. Walaupun brightness-nya tuh udah gue naikin sampai full, sampai maksimal, tapi dia tuh agak kurang jernih atau agak kurang kelihatan bagus gitu warnanya. Dan itu bakalan jadi agak ribet atau agak kurang kelihatan kalau misalkan kalian pakai laptop ini di luar dan posisinya tuh lagi terang banget gitu ya, jadi kurang kelihatan untuk layarnya. Untuk ukuran, bobotnya tuh termasuk enteng, dia ada di 1,3 kg aja dan dia punya ketebalan sekitar 1,8 cm. Nggak bisa dibilang tipis sih, cuma kalau misalkan kalian taruh tas ataupun ransel, dia lumayan menghemat tempat. Uniknya, engselnya ini bisa diputer sampai 180 derajat nih guys, kayak gini. Nih, engselnya bisa diputar sampai 180 derajat, sampai bener-bener datar banget. Ya walaupun user bakalan jarang sih ya, kita bakalan jarang make kalau misalnya laptop kayak gitu, tapi lumayan ada gunanya kalau misalkan kalian ngegunain laptop sambil tiduran, walaupun agak ribet sih guys. Nah, kalau ngomongin keyboardnya, dia itu di tombol enter ada kayak garis kuning gitu. Gue kurang tahu sebenarnya tujuannya untuk apa, tapi spekulasi gue ini tuh biar sesuai aja sama desain keseluruhannya dia, yang mana emang warna laptopnya tuh agak ngejreng guys. Tombolnya sendiri dia tuh agak kasar kalau misalkan kalian pegang, jadi teksturnya tuh bukan yang tekstur lembut gitu, dan kalau kalian pencet itu tuh nggak ada feel satisfying pada saat pengetikan. Ya wajar sih ya guys, namanya juga laptop budget. Oke guys, kita sekarang beralih ke port. Laptop ini tuh dibekali dengan port yang cukup lengkap. Di bagian sebelah kirinya dia itu ada satu port untuk charger, ada satu port HDMI, ada satu port USB 3.1, ada juga port USB Type-C, dan juga ada audio jack. Nah, untuk di sebelah kanannya di sini dia ada USB 2.0, ada micro SD card reader, dan juga di sini ada LED indikator untuk baterai. Dan di bagian bawahnya itu dia ada speakernya. Di bagian depannya nggak ada apa-apa lagi. Oke guys, nah jadi kalian pasti notice sesuatu yang kurang kurang normal gitu ya di laptop ini. Jadi di bagian sebelah kanan tadi dia tuh ada satu port untuk micro SD card reader.
Nah, biasanya kan kalau di laptop-laptop pada umumnya tuh SD card reader doang ya yang gede. Nah, ini dia micro SD card. Kenapa dia micro SD card? Karena memang laptop ini tuh ada yang unik guys. Dia tuh penyimpanannya atau storage-nya itu dari eMMC yang SD card di 64 GB. Jadi kalau rata-rata laptop itu pakai HDD atau SSD, tapi laptop ini tuh ada di eMMC. Biasanya laptop-laptop yang pakai eMMC itu ada di laptop 2-in-1 atau laptop tablet yang mini gitu. Tapi ini jarang banget laptop yang 14 inch dan laptop pada umumnya pakai di eMMC. Oke guys, next kita bahas spesifikasi lengkap dari laptop ini. Untuk prosesor dia ada di Intel Celeron N4020 dual core prosesor, RAM-nya 4 GB, penyimpanannya eMMC SD card 64 GB plus micro SD card di 60 GB juga. Grafiknya ada di Intel UHD Graphics 600 dengan layar 14 inch Full HD 1920x1080 pixel. Sistem operasinya dia ada di Windows 11 dan dengan berat 1,3 kg. Asus M410 ini merupakan laptop yang didesain untuk mobilitas guys. Meskipun berukuran 14 inch dan merupakan laptop yang mainstream, bobot laptop ini tuh ringan banget dan gampang buat kalian bawa kemana-mana. Dimensinya pun udah pas karena dia udah mengusung teknologi Nano Edge Display. Dan walaupun ya Nano Edge Display-nya itu dia cuma ada di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan, di bagian atas dan bawahnya dia masih belum, jadi bezelnya yang tipis itu cuma ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Next kita dengerin audio dari laptop ini. Menurut gua audio dari laptop ini tuh cukup balance antara vokal dan juga instrumen, dan juga dari segi bassnya dia balance bagus dan ya standar aja kayak laptop-laptop pada umumnya. Tapi lagi-lagi karena speakernya tuh ada di bagian bawah sini tuh, karena speakernya ada di bagian bawah sini jadi suaranya tuh benar-benar kurang terdengar. Dan bahkan kalau kalian angkat kayak gini kan otomatis kalau diangkat tuh speakernya nggak bakalan ketutup ya, nggak bakalan ketekan, itu suaranya tuh masih kurang nendang gitu di telinga, tuh masih kurang berasa kenceng. Oke, kalau kalian pakai laptop ini di tahun 2024, menurut gua nggak ada komen tambahan atau nggak ada judge tambahan ya, karena memang laptopnya itu di harga 1 jutaan ya guys. Pasti kalian tahu batasan kinerja dan performanya tuh seperti apa. Kalau misalkan kalian pakai untuk pemakaian ringan dan juga daily task itu seharusnya nggak ada masalah. Nah, dengan harga 1 jutaan aja kalian tuh udah bisa ngedapetin laptop ini buat penggunaan ringan dan juga daily task, emang cocok banget. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian sudah tertarik untuk membeli laptop ini? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Buat kalian yang ternyata device-nya adalah laptop ini, tulis aja experience kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misalkan kalian mau cek harga laptop juga boleh banget klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye! Bye.